Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, sebagai orang percaya, kita tidak bisa seenaknya menjalani kehidupan kekristenan kita. Karena menjadi seorang Kristen berarti juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang artinya dituntut sebuah komitmen dalam mengiringi Kristus. Akhir-akhir ini, banyak orang Kristen tidak mengerti apa arti komitmen yang benar. Komitmen yang benar bukanlah berdasarkan apa yang orang lain kehendaki. Bukan. Melainkan apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya saudara pernah dengar firman yang mengatakan bahwa siapa yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri dan pikul salib. Jadi komitmen utama kita bukanlah kepada diri kita sendiri, bukan juga kepada pendeta atau kepada suatu organisasi, melainkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang memiliki komitmen kepada Tuhan Yesus akan berusaha melakukan yang terbaik bagi dia dalam segala keadaan apapun. Kita lihat Paulus adalah contoh orang yang memiliki komitmen luar biasa kepada Kristus. Betul kan? Dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain tentang Kristus. Bahkan dengan tegas dia berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Dan dia menganggap apa yang dia pahami dan lakukan sebagai seorang yang taat kepada agama Yahudi adalah sampah. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita berkata bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita, apakah benar-benar sudah terrefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah hanya sekedar di mulut saja? Kita mengaku berkomitmen penuh kepada Tuhan Yesus, tetapi masih mencintai dunia ini dengan segala keinginannya. Kita masih menggenggam kuat-kuat harta kita, dan tidak tergerak untuk memberi atau terbeban bagi pekerjaan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita sendiri dan ambisi pribadi yang lebih daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Berkomitmen pada Tuhan berarti harus menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, bahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Tuhan dan rencananya. Hendaklah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi darah yang mahal. Dan harganya telah lunas dibayar lewat mana? Lewat penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Nah, sebagai konsekuensinya, kita harus rela berkorban dan membuang hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu kalau Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita di kayu salib karena cintanya kepada kita. Setiap tetes darah yang Yesus curahkan di muka bumi ini adalah bukti pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan tidak minta kita untuk sampai mengucurkan darah loh. Tetapi kerelaan hati kita untuk berkorban dan membuktikan cinta kita kepada Dia. Kerelaan hati untuk menyangkal diri dan memikul salib akan membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Apakah kita masih melakukan kehendak kita di atas kehendak Tuhan?
Apakah kita sudah membiarkan Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita? Apakah kita masih hidup dalam berbagai hal yang duniawi? Apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal? Marilah kita kesampingkan kesenangan-kesenangan atau kehidupan-kehidupan lama kita. Dan mari kita bertekad untuk berubah dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Komitmen dari apa yang kita lakukan tersebut merupakan bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Sehingga pada saatnya kita akan berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ingat saudara, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.